Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Putri Kristiantini, NIM A5101110060 dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang kebudayaan suku Madura. Ada yang tahu suku Madura itu berasal dari mana? Ya, suku Madura itu berasal dari Jawa Timur. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah suku Madura. Suatu negara yang bernama Medang Kamulan dengan seorang raja yang bernama Sanghyang Tunggal, beliau mempunyai anak gadis bernama Bendawegung. Suatu hari hamil dan diketahui oleh ayahnya. Raja marah karena kehamilan putri kesayangannya itu tidak bisa masuk akal. Akhirnya dia menyuruh sang patih yang bernama Pranggulang untuk membunuh anaknya itu. Karena tidak tega melihat putri Bendawegung, maka ia tidak membunuh anak raja itu, melainkan mengasingkan ke tepi laut sambil berucap, "Pergilah ke Maduoro," dan patih yang baik hati itu tidak kembali ke istana dengan tujuan takut dibunuh oleh raja. Karena telah melalaikan tugas dia merubah namanya dengan Ki Poleng serta melepas pakaian bangsawan dan diganti dengan kain tenun. Putri raja yang hamil yang malang merasa perutnya sakit dan segera ia memanggil Ki Poleng dengan cara mengepakkan kakinya ke bumi sebanyak 3 kali sesuai petunjuknya dulu. Tidak lama kemudian Ki Poleng datang dan mengatakan bahwa Bendawegung akan melahirkan anak. Akhirnya putra tersebut yang diberi nama Raden Segoro. Maka dapat disimpulkan bahwa istilah Madura berasal dari akar kata Maduoro yang merupakan lontaran dari patih yang bijaksana dalam menyimbolkan 2 bukit di tengah lautan. Sedangkan asal-usul penduduk Pulau Madura merupakan anak cucu dari Raden Segoro dari Ibu Bendawegung. Letak geografis suku Madura. Menurut Rusdiandi dan Patrianto pada tahun 2010, Pulau Madura terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa, yaitu di antara 113 derajat sampai 115 derajat bujur timur dan 6,5 derajat sampai 7,5 derajat lintang selatan. Tarian suku Madura memiliki 3 tarian. Yang pertama yaitu Rampak Jidor. Tarian ini menggambarkan sistem religi masyarakat Madura yang kental dengan budaya Islam. Yang kedua yaitu Topeng Getak. Tarian ini yang menggambarkan perjuangan warga Pemeksaan di masa perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu Tarian Ronding. Tarian ini menggambarkan gerakan pasukan yang baris berbaris. Kemudian permainan tradisional suku Madura. Salah satu permainan tradisional anak-anak Madura yang mengandung banyak nilai edukatif adalah banteng. Terlihat seperti gambar seperti ini. Kemudian pakaian adat suku Madura. Baju adat khas Madura untuk kaum laki-laki biasanya disebut pesaan. Pakaian ini terdiri atas kaos belang merah hitam atau merah putih yang dilengkapi celana dan baju hitam longgar. Pakaian tersebut digunakan bersama penutup kepala bernama odeng, sarung motif kotak-kotak, dan sabung ketamang. Sedangkan untuk kaum wanita, pakaian adatnya disebut kebaya rancongan, yang biasanya didominasi warna-warna seperti merah, hijau, biru. Untuk menyempurnakan penampilannya, kebaya ini juga dipadukan dengan sarung batik motif torjen, lasem, atau tabiruan. Selanjutnya yaitu lagu daerah suku Madura. Setiap suku di Indonesia memiliki lagu daerah masing-masing. Biasanya lagu daerah akan menggambarkan kebiasaan, keseharian, atau kehidupan masyarakat setempat. Salah satunya adalah suku Madura. Karena kebanyakan dari mereka tinggal di pesisir pantai dan bekerja sebagai nelayan, maka lahirlah lagu daerah Madura yang berjudul Tandu Majeng. Lagu tersebut diciptakan oleh R. Amiruddin Ciptroprawiro. Kemudian yaitu bahasa daerah suku Madura. Bahasa Madura merupakan anak cabang dari bahasa Austronesia, Ranting, Malayo-Polinesia, sehingga mempunyai kesamaan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia. Bahasa Madura banyak terpengaruh oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, Tionghoa, dan lain sebagainya.
Suku Madura terkenal karena gaya bicaranya yang blak-blakan serta sifatnya yang temperamental dan mudah tersinggung. Tetapi mereka juga dikenal hemat, disiplin, dan rajin bekerja. Rumah adat suku Madura. Rumah adat suku Madura dibedakan berdasarkan jenis bangunan dan bentuk atap bangunan. Yang pertama, berdasarkan jenis bangunan dikenal rumah adat, yaitu yang pertama selodoran atau malang. Disebut demikian karena memiliki bentuk memanjang dan tidak memiliki kamar. Yang kedua, sedanan, rumah yang memiliki kamar. Sedangkan berdasarkan bentuk atap dikenal rumah adat yang pertama yaitu ekadan, yaitu bangunan memiliki 4 tiang pokok. Yang kedua, pacenangan, yaitu bangunan yang pada 2 ujung atapnya memiliki tonjolan seperti ular. Kemudian senjata tradisional suku Madura. Untuk mempertahankan diri dari mara bahaya atau untuk kebutuhan sehari-hari, masyarakat Madura mempunyai senjata tradisional yang disebut dengan celurit. Celurit merupakan senjata tajam yang berbentuk melengkung. Bentuk lengkungannya itu sendiri biasanya menyerupai bulan sabit. Bisa dilihat seperti gambar tersebut. Kemudian, makanan khas suku Madura. Makanan khas suku Madura yaitu sate. Sate tersebut sudah terkenal di seluruh Nusantara. Sate Madura biasanya terbuat dari daging ayam, namun selain dari daging ayam ada juga yang menggunakan daging kambing atau daging sapi yang diguyur dengan saus kacang dan kecap. Seperti gambar tersebut. Kemudian mata pencaharian suku Madura. Suku Madura terkenal dengan berjualan makanan khas sate yang sering disebut dengan sate Madura. Sehingga banyak orang Madura yang merantau ke provinsi-provinsi lain untuk mengadu nasibnya sebagai penjual sate. Namun ada juga yang tetap tinggal di Madura. Mata pencaharian mereka yaitu industri garam, petani tembakau, ternak sapi, dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Mbak-mbaknya, ada pertanyaan? Saya mau bertanya Mbak Esti. Oh iya, nama nih Mbak? Nama Arlinda Kumalandung. Oh iya, NIM A5101700068. Oh iya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa suku kan. Nah, adakah makanan khas suku Madura itu selain sate Madura? Oh iya. Langsung dijawab atau nanti Mbak Arlinda? Langsung aja ya. Ya, boleh Bu. Untuk makanan khas suku Madura itu selain sate Madura yaitu yang pertama ada bebek songkem, yaitu bebek yang dimasak dengan cara dikukus dengan menggunakan daun pisang. Yang kedua itu lorjuk. Lorjuk itu merupakan olahan kerang bambu yang khas karena bentuknya memanjang. Yang ketiga itu ada tajin sobi, sama halnya ketupat sayur yang disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Kemudian yang keempat itu ada topak lade. Itu sama seperti Tajin sobi tadi sama halnya dengan bubur yang disajikan di atas selembar daun pisang. Kalau topak lade itu sama halnya dengan ketupat sayur yang disajikan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Yang kelima itu ada soto Madura. Soto Madura itu semua bahannya tidak direbus namun digoreng. Kemudian dicampur dengan kuah soto yang sangat gurih. Selain itu ada juga makanan khas yang lain. Namun makanan khas suku Madura yang paling terkenal yaitu sate Madura. Karena sate Madura itu sudah terkenal di seluruh Nusantara. Begitu Mbak Arlinda. Ya, makasih Mbak Ervi. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Saya Mbak Ervi. Oh iya. Saya
70059. Ya, Tapi di permainan tradisional suku Madura dijelaskan permainan banteng. ya. Nah, nilai edukatif dari permainan banteng itu sendiri apa ya, Mbak Erdi? Oh ya, gini ya Mbak. Dalam permainan banteng tadi terdapat nilai-nilai edukatif. Yang pertama itu kesulitan. Kesulitan itu maksudnya masing-masing kelompok dalam memainkan permainan banteng itu harus solid untuk memastikan keamanan bantengnya. Yang kedua itu ada permainan banteng juga mengajarkan anak-anak untuk berstrategi. Yang ketiga, keberanian. Jadi mereka itu harus punya inisiatif mengambil langkah-langkah berani untuk mempertahankan bantengnya. Dan yang terakhir itu keakraban dengan alam. Medium pohon yang menjadi banteng membuat mereka semakin akrab dengan alam. Begitu Mbak Sinta. Kasih Mbak Erdi. Iya, sama-sama Mbak Sinta. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.